Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ayuni Rizkita dengan NIM 2307126139. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang end device dan connection dalam fitur dalam Cisco Packet Tracer. Nah, jadi end device ini ialah perangkat yang berada di ujung jaringan yang digunakan oleh pengguna akhir ya untuk mengakses layanan jaringan. Nah, dalam Cisco Packet Tracer ini, contoh end device itu seperti PC, itu biasanya digunakan untuk browsing, transfer file, dan komunikasi jaringan. Terus ada laptop, mirip sama PC, tetapi memiliki fitur nirkabel. Nah, terus ada server yang menyediakan layanan seperti web server, file server, terus ada email server, juga ada smartphone dan tablet. Nah, jadi smartphone dan tablet ini perangkat mobile yang dapat terhubung melalui WiFi atau jaringan seluler. Terus ada printer, dapat dikonfigurasi untuk menerima tugas pencetakan dari jaringan. Ada juga IP phone. Tugasnya itu digunakan dalam jaringan void untuk komunikasi suara melalui internet. Terus ada beberapa contoh lainnya end device yang ada di sini ya teman-teman. Terus lanjut kita ke connection. Jadi connection ini cara perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. Dalam Cisco Packet Tracer ini, jenis jaringan yang umum digunakan itu meliputi Ethernet cable. Itu tuh digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti PC ke switch atau switch ke router. Nah, jadi misalnya ini kan PC-nya teman-teman. Jadi kita coba ambil switch-nya. Terus kita hubungkan dengan Ethernet cable tadi. Bisa ya teman-teman. Nah, ini contoh dari connection. Terus ada fiber optic yang digunakan untuk koneksi berkecepatan tinggi antara perangkat jaringan. Terus ada serial kabel digunakan untuk menghubungkan router ke router. Ada Wi-Fi atau wireless digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel melalui access point. Terus juga ada konsol kabel ya teman-teman, digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan seperti router dan switch melalui terminal. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM saya 2307111536. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana device itu bisa terkoneksi dengan device lainnya melalui perantara network device, yaitu hub. Nah, nanti akan saya simulasikan dan juga saya jelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana si hub itu mengirimkan data, file atau message ke device yang terhubung dengannya. Oke, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer kita. Lalu kita pilih network device dan juga yang hub. Kita pilih yang PT hub karena
kita akan menguji konektivitasnya dengan mengirimkan pesan antar device yang terhubung nanti. Dan di sini saya menggunakan 2 hub ya, sebagai contoh saja. Oke, selanjutnya untuk end device saya akan menggunakan PC. Ya, saya akan menggunakan sekitar 5 buah PC. Kita rapikan ya. Nah, setelah PC kita letakkan di sini, maka tahap selanjutnya kita harus mengkonekkan PC-PC ini dengan hub mereka ya. Nah, kita pergi ke bagian connection, lalu untuk menghubungkan end device dengan network device, yang dimana kedua device itu merupakan tipe yang berbeda. Yang satunya end device dan satunya lagi network device. Karena mereka berbeda, kita gunakan copper straight drop. Ya, itu kabel copper yang ini. Kita konekkan dari PC pertama ini menuju hub pertama. Lalu PC kedua menuju hub pertama ya. Hub pertama hingga semua PC-nya nanti sudah terkonek dengan hub-nya masing-masing. Oke, kita konekkan dulu semuanya. Nah, antara PC ke hub itu sudah terkonek semua dengan kabel ini. Lalu untuk mengkoneksikan atau menghubungkan PC ini dengan PC pada bagian kiri dengan PC pada bagian kanan, tentunya kita harus menghubungkan network device-nya terlebih dahulu, yaitu hub ini harus terhubung dengan hub satunya, agar mereka memiliki jalur untuk saling terhubung ya. Nah, untuk menghubungkan mereka, yaitu kedua hub ini, kita tidak menggunakan copper straight through, melainkan menggunakan copper crossover. Kenapa? Karena device yang akan kita hubungkan ini memiliki tipe yang sama, yaitu sama-sama network device. Langsung saja kita hubungkan hub yang di kanan dengan hub yang di kiri. Nah, oke, semuanya sudah terhubung, dari PC ke hub sudah terhubung semua, dan hub ke hubnya juga sudah terhubung. Selanjutnya, kita harus mengisikan IP address untuk setiap PC-nya. IP address ini itu seperti alamat bagi PC-nya, sehingga ketika kita mengirimkan sesuatu, itu kita sudah memiliki alamat tujuan. Seperti itulah dia. Oleh karena itu, setiap PC itu harus memiliki IP address yang berbeda atau alamat yang berbeda agar tidak terjadi konflik saat pengiriman data nantinya. Langsung saja kita isi IP address di PC yang pertama ini. Kita klik PC-nya, lalu menuju menu desktop dan pilih IP configuration. Untuk IP address-nya langsung saja kita gunakan, ini sebagai contoh ya, 192.168.1.1. Nah, agar gampang diingat nantinya, kita akan menggunakan IP address seperti ini. Nah, dan untuk subnet mask-nya, itu kita gunakan yang default saja. Caranya tinggal diklik atau tekan tombol tab. Nah, akan muncul subnet mask default-nya. Kita gunakan yang itu untuk semua PC-nya. Lalu kita close dan lanjut ke PC selanjutnya. Sama seperti tadi, pergi ke menu desktop, lalu masuk ke IP configuration. Lalu isi IP address-nya, dan berbeda ya. Dengan IP address yang pertama tadi harus berbeda. 1,1.2. Nah, ini kan berbeda kan, meskipun hanya satu angka ini saja yang berbeda, yang penting dia ada beda lah. IP address-nya itu nggak boleh sama, agar nanti tidak terjadi konflik saat pengiriman data berlangsung. Untuk subnet mask-nya, kita gunakan default-nya saja. Oke.
Lanjut ke PC selanjutnya hingga semua PC memiliki alamat atau IP address-nya masing-masing. Nah, untuk subnet masknya pakai defaultnya. Kita isi lagi. Sama seperti tadi. Maaf, 1.5 lagi ya. Nggak boleh sama ya intinya. Kalau IP address nggak boleh sama. Kalau subnet masknya kita pakai default aja. Nah, semua PC sudah memiliki IP address-nya masing-masing. Nih, ini 1.1, akhirannya 1.2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah PC ini ketika kita kirimkan sebuah ping atau data atau pesan itu mereka bisa terhubung nggak? Apakah PC pengirim dapat mengirimkan sesuatu ke PC tujuannya? Pertama-tama kita bisa mengujinya dengan melalui command prompt ya, melalui terminal di sini, terminal si pengirimnya. Sebagai contoh, saya akan mengirimkan ping dari PC yang pertama ini menuju PC keempat. Oke, dari PC pertama menuju PC keempat. Berarti PC pertama ini sebagai source dan PC keempat sebagai destination-nya. Kita klik PC pertama, yang dimana ini dia tuh berperan sebagai pengirim, lalu menuju command prompt. Nah, di sini sudah muncul ya. Tinggal kita ketikkan saja promptnya itu ping spasi IP address atau alamat tujuan kita, alamat destination kita yang tadi adalah PC keempat. Berarti IP address-nya 168.1.4. Lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, artinya di sini sudah muncul ya. Ada reply from 192.168.1.4 yang artinya si PC4 itu sudah mereply lah atau membalas ping dari PC28. Maksud saya PC pertama tadi ya, ini PC pertama tadi. Oke, untuk melihat bagaimana proses pengirimannya itu ya, lebih jelas bagaimana hub itu mengirimkan datanya, kita akan menuju ke menu simulasi atau fitur simulasi. Pada pojok kanan bawah di sini ada simulation. Kita klik saja simulation. Lalu kita klik dulu edit filter agar memfilter ininya. Pertama itu kita show all atau none. Kita klik dulu agar semua centangnya ini sudah hilang atau sudah kita filter lah. Nah, yang kita centang hanya pada bagian ICMP atau Internet Control Message Protocol. Karena kita akan melihat bagaimana pesannya itu berjalan dari PC menuju hub hingga menuju sampai ke PC tujuannya tadi. Kita centang si ICMP ini. Nah, sudah kita close saja. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan simple video ini. Kita pakai get, kita klik, lalu kita arahkan ke PC yang akan menjadi source atau yang menjadi pengirimnya, yaitu kita gunakan PC 2 ini. PC 2 menuju PC ke-5 atau PC terakhir. Kita klik lagi. Nah, sudah. Nah, ini tahap awalnya ya. Ibaratkan ini pesan nantinya akan dikirim oleh PC kedua mengirim pesan ke PC ke-5. Sekarang posisi pesannya masih di pengirim. Masih di PC kedua.
Lalu di sini pada simulation panel dan di bagian play control itu kita klik saja yang tanda panah ini untuk agar dia itu berjalan step by step. Kita klik lagi. Nah, terlihat ya, di sini pesannya bergerak dari PC kedua menuju hub. Nah, berarti dia pesannya sekarang berada di hub dan hub akan melakukan tugasnya. Kita lihat bagaimana hub mengirimkan datanya. Tuh, terlihat kan ini hub bukan hanya mengirimkan data ke tujuan yang diminta oleh PC pengirim. Karena tadi si PC pengirim kan kita sudah set eh, PC kedua mengirimkan pesan ke PC kelima, sedangkan hub juga mengirimkan pesan ke PC kedua dan juga PC ketiga. Nah, itulah dia salah satu kekurangan si hub. Karena dia tuh tidak memfilter lagi, tidak memfilter pesannya itu dikirim ke siapa. Bukan hanya ke tujuannya saja, ke tujuan awal si PC pengirim, melainkan ke semua PC yang terhubung dengannya. Pokoknya intinya yang terkoneksi dengan dirinya itu dikirimkan juga oleh si hub ini. Oke, kita lanjutkan simulasinya. Nah, dari yang awalnya pesannya di hub kedua, hub yang di kanan, sudah dikirimkan oleh hub menuju PC keempat dan juga PC kelima. Sedangkan tujuan awalnya adalah PC kelima ini, artinya ya dia dia tetap berhasil, tetap sampai ke tujuannya, tetapi si hub ini juga mengirimkan ke semua PC yang terkoneksi dengannya. Tadi sudah kita lihat ya tadi dia mengirimkan ke sini ya, dikirim ke PC ketiga ya juga, PC keempat juga dikirim, PC kelima juga dikirim. Ya, kalau PC dia ngirim ke PC kelima kan wajar lah ya, karena targetnya tadi ya PC kelima. Sedangkan yang menjadi kekurangannya itu tadi, dia bukan hanya mengirim ke tujuannya saja, melainkan ke semua PC yang terkonek dengannya, kecuali si PC pengirimnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini pesannya sudah sampai ya, dari PC kedua hingga PC kelima. Nah, untuk kita tahu tuh kalau PC itu mereka terhubung, artinya mereka bisa ngirim pesan timbal balik. Makanya di sini kita akan lihat apakah pesan ini akan dapat di-replay oleh pesan oleh PC kelima menuju PC kedua. Jadi si PC kelima ini harus bisa mereplay pesan yang dikirim oleh PC kedua agar terbukti bahwa mereka itu sudah terkoneksi atau terhubung. Kita lanjut lagi bagaimana prosesnya. Nah, dari PC kelima naik lagi ke hub untuk dikirimkan ke hub yang lainnya. Kita klik lagi. Tuh. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, si hub ini juga mengirimkan eh, pesannya ke PC yang terkoneksi dengannya. Semua PC yang terkoneksi dengannya, bukan hanya ke tujuannya saja. Nah, makanya di sini PC keempat juga mendapatkan pesan yang dikirim oleh PC kelima menuju PC kedua tadi sebagai replay tadi. Sedangkan si PC keempat ini bukanlah PC tujuan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini pesannya sudah di hub yang pertama, hub di kiri. Kita lanjutkan hingga dia sampai ke PC kedua, yang dimana PC kedua ini awalnya sebagai pengirim dan PC kelima sebagai penerima. Si PC pengirim mengirimkan data ke penerima dan penerima juga mengirimkan data ke pengirim, yang artinya mereka itu sudah terkoneksi, sudah bisa saling membalas pesan. Oke, mungkin itu saja ya intinya. Hub itu merupakan salah satu network device yang dia tuh mengirimkan data bukan hanya ke tujuannya saja, dia akan mengirimkan datanya ke semua perangkat kecuali si pengirim. Nah, itu intinya. Dia akan mengirimkan pesan atau data ke semua perangkat kecuali si pengirimnya. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan begitu juga simulasinya.
Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya M. Sohibal dengan NIM 23017135312. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana menggunakan network device yaitu switch secara sederhana. Dan kita akan menghubungkan dua perangkat atau lebih agar dapat saling berkoneksi atau memberi pesan. Di sini pertama kita pilih pada bagian switch. Terus kita lihat di sini ada beberapa kategori untuk switch. Nah, di sini saya memilih yang PT switch. Nah, kita tarik PT switch-nya dan kita taruh di workspace atau ruang kerjanya. Oke, mengapa memilih PT switch? Karena kalau kita memilih PT empty, di sini belum termasuk port kabel. Jadi belum termasuk port. Jadi di sini saya memilih yang standar saja, yaitu PT switch ini. Nah, di sini selanjutnya kita memasukkan end device-nya. Di sini saya memilih yang sederhana saja, yaitu PC. Kita tarik satu. Di sini saya akan menambahkan sebanyak 3 PC. Oke. Nah, untuk di Cisco Packet Tracer sendiri ini melakukan indeks dari 0. Jadi setiap device yang kita masukkan ke workspace itu dimulai dari 0. Seperti ini kayak PC 0, PC 1, PC 2, dan di sini switch 0. Nah, selanjutnya kita memilih connection ataupun bagaimana sih biar terhubung antara switch ke PC, nanti bisa kita hubungkan PC to PC gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis connection. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan copper strike through. Ini digunakan untuk menyambung antara PC ke switch. Kita tarik. Kita pencet dulu yang di bagian copper strike through-nya. Kita sambungkan ke bagian PC pertama. USB 1 ke fast Ethernet-nya, baru kita hubungkan ke bagian switch-nya dan di fast Ethernet-nya juga. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk PC ke 1, yaitu di bagian fast Ethernet-nya, sambungkan ke bagian switch-nya di bagian fast Ethernet juga. Lalu kita sambungkan untuk PC bagian 3 di bagian fast Ethernet-nya, dan kita hubungkan dengan port fast Ethernet-nya juga. Nah, setelah ini sudah terhubung, kita dapat mengatur konfigurasi IP setiap PC. Di sini caranya itu pertama kita klik dulu kan ini icon dari PC-nya, kita pilih ke menu desktop, lalu di sini ada IP configuration. Nah, lalu di sini ada kolom IP atau IP. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat IP, yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk subnetnya kita masukkan yang default, yaitu 2555.25.25.0. Selanjutnya kita close saja. Lalu kita atur untuk PC ke berikutnya dengan indeks IP yang berbeda pada digit terakhirnya. Melakukan increment ke desktop, IP configuration, lalu kita buat 192.168 terus 1.2. Sini subnet-maxnya kita buat 255, dan 0. Sama seperti subnet max pada PC pertama kita tadi.
kita close, lalu kita lanjutkan ke PC ketiga dengan pada menu desktop yang sama melakukan IP configuration. Itu kita buat di sini alamat IP itu 192.168.1.3. Di sini subnetnya kita buat default itu 255.255.255 dan 0. Oke, lanjut. Nah, di sini bagaimana sih kita biar bisa menghubungkan atau memberikan pesan antara PC satu ke PC selanjutnya menggunakan perangkat switch. Nah, untuk perangkat switch sendiri itu kita bisa menentukan perangkat mana sih yang akan menerima pesan dari satu perangkat yang kita inginkan. Jadi di sini kita dapat menentukan perangkat mana yang bisa kita pilih untuk dapat menerima pesan yang ingin kita kirimkan. Nah, di sini saya akan contohkan pada kali ini, yaitu pada perangkat PC pertama itu kita pilih ke menu desktop, terus pada laman command prompt. Nah, di sini kita dapat membuatkan atau mengecek dari konfigurasi IP tadi dengan membuat prompt IP atau IP config pertama. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa alamat IP dari perangkat ataupun PC yang pertama yaitu 192.168.1.1 sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya kita ingin memberikan pesan, misalnya pesan ping yang sederhana pada PC kedua, yaitu dengan cara mengetik prompt ping spasi alamat IP dari perangkat yang ingin kita tuju, itu 192.168.1.2. Nah, di sini saya akan melakukan atau menghubungkan atau memberikan pesan kepada PC kedua atau perangkat PC kedua. Kita pencet enter. Nah, di sini terdapat reply ataupun balasan dari perangkat dari IP kedua, yaitu berupa pesan reply atau balasan. Jadi di sini sudah mengisyaratkan bahwa PC kedua itu menerima dan membalas pesan bahwa PC pertama ini berhasil mengirimkan pesan ke dia, yaitu berupa pesan ping. Nah, misalnya kita ingin mengirimkan ping ke PC yang tidak ada terdaftar IP-nya, belum kita daftar. Misalnya kita ingin mengirim ping ke PC dengan alamat IP 192.168 dan 1 dan 7, misalnya 7. Nah, ketika ini di enter, maka yang terjadi akan tunggu request timeout atau RTO biasa disebut. Nah, di sini dia tidak menemukan alamat IP yang dituju. Nah, sekian untuk penjelasan perangkat switch ataupun NIO device switch, bagaimana cara menggunakannya secara sederhana pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya M. Sohibal, terima kasih. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai switch. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu switch 2950/24, lalu terdapat dua laptop dan dua PC. Nah, dari segi pengertian, apa sih itu switch? Nah, switch itu adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal, yaitu LAN tadi, local area network. Nah, berbeda dengan hub, si switch ini lebih pintar karena bisa mengirim data langsung ke perangkat yang dituju, bukan ke semua perangkat. Kan karena kalau tadi si hub itu dia ngirimin dari PC satu, dari misalnya dari laptop 2 ini ngirimin ke hub, dia nyalurin datanya ke semua perangkat. Berbeda dengan switch, dia itu mengirimkan langsung kepada perangkat yang ditujunya. Nah, misalkan laptop 2 ingin mengirim data ke PC 3. Nah, laptop 2 akan mengirim data ke switch 1,
Dan si switch 1 ini bakal baca alamat MAC dari si PC 3 dan mengirim data langsung ke PC 3 tanpa mengganggu perangkat lain. Nah, kalau pakai hub, data itu akan mengirim ke semua perangkat, seperti yang tadi saya bilang. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, switch itu lebih cepat dari hub karena tidak mengirim data ke semua perangkat. Lalu lebih aman karena data hanya dikirim ke perangkat tujuan. Dan yang ketiga itu dia mendukung full duplex, yang artinya data bisa dikirim dan diterima bersamaan tanpa bentrok. Dan kekurangannya itu dia lebih mahal daripada hub. Lalu dari segi konfigurasi bisa lebih kompleks, terutama untuk jaringan besar. Nah, di sini kita bisa melihat simulasinya. Lalu mengirim data ke PC 3 secara direct langsung. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Richard Mikuela Ia dengan NIM 2307113452. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika kelas A. Nah, jadi di sini saya akan membuat tutorial menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu menghubungkan 3 PC atau lebih menggunakan network device yaitu router. Langsung saja saya di sini akan menarik router yaitu PT router ya. Nah, kemudian saya akan mengambil switch. Mana ini switch? Nah, ini dia switch. Kemudian saya akan mengambil end device. Itu ini. Langsung saja. Ini saya menggunakan 3 end device ya, yang dengan jenis PC. Nah, kemudian akan kita hubungkan dengan menggunakan copper strip ya. Ini dia. Kita pilih fast Ethernet. Ini. Nah. Ada ya? Oh, sebentar. Nah, di sini saya akan menggunakan ini. Nah, kita lihat. Oke. Nah, baiklah. Di sini saya akan menghubungkan setiap PC ke switch terlebih dahulu menggunakan copper strip. Kita pilih fast Ethernet 0 sini. Ini juga fast Ethernet 0 sini. Ini juga ini sini. Kemudian kita akan menghubungkan switch ini ke router. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address untuk setiap PC. Kita buka, klik desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita beri IP-nya yaitu 192.168.1.2. Enter.
Nah, untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Selanjutnya untuk IP address-nya, karena sebelumnya IP address-nya adalah 192.168.1.2, maka IP address selanjutnya adalah 192.168.1.3. Enter. Nah, untuk default gateway-nya ini masih sama, yaitu 192.168.1.1, karena ini untuk routernya nanti. Udah. Lalu yang ketiga, PC yang ketiga yaitu 192.168.1.4. Nah, juga sama, default gateway-nya juga sama, 192.168.1.1. Sip. Sekarang kita sudah mengkonfigurasi IP address si PC. Sekarang kita akan mengkonfigurasi si routernya. Kita klik routernya, pergi ke CLI, kemudian klik no, lalu press enter, kita enable. Setelah kita enable, kita ketik configure terminal. Setelah kita configure terminal, kita akses interface-nya. Interface FA 0/0. Setelah itu kita enter, kemudian kita tambahkan IP address-nya. Nah, ini dia IP address utamanya tadi untuk si router, yaitu 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, kita buat no sh. Enter. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan data dari PC 0 ke PC 2. Ya, bisa kita lihat successful ya, dan bisa kita lihat simulation-nya. Ini kita play saja. Nah, dapat kita lihat di sini pesannya dikirim dari PC 0 berjalan ke switch, lalu dari switch ke PC 2. Nah, lihat. Lalu dari PC 2 ke switch lagi, kemudian data atau pesannya akan dikirim ke PC 0. Nah, itu dia. Mungkin itu saja tutorial untuk menggunakan router. Nah, lihat pesannya dibagikan. Baik, sekian tutorialnya. Saya Richard Mikuela. Terima kasih.